suka dan derita bergantian Tuhan pakai untuk memperkuat iman kita. Itu kita pernah alami situasi itu ketika pelayanan di Amanatun di daerah pedalaman Pulau Timur. Itu kita bisa bawa motor dari Kupang sampai Amanatun itu berjam-jam. Jalan dari Kupang itu jam 6 pagi sampai di Amanatun itu jam 7 malam. Bawa motor sendirian. Panas hujan, kadang ketemu kabut dingin dan seterusnya. Tapi terasa Tuhan punya pemeliharaan yang begitu luar biasa. Sampai satu saat waktu beta pulang Kupang, jadi untuk cerita beta tidur di atas motor, bukan tidur di atas motor, tidur di atas motor sementara motor berjalan ulang-ulang. Jadi satu saat beta pulang Kupang ini, di perjalanan itu biasanya beta minum extra jos di botol aqua sedang, itu beta minum extra jos botol aqua sedang itu 2 atau 3 beta isi supaya bisa terang sampai Kupang. Dari Kupang ke Amanatun biasa beta minum supaya tetap terjaga, tapi hari itu beta tidak minum. Lalu di perjalanan itu sempat istirahat di jembatan Nolmina, kelelahan, tapi jam 12 malam lewat beta keluar dari jembatan Nolmina dan jalan dalam kegelapan dengan motor Supra itu. Beta tidak lihat kalau di Tanjung, mungkin saudara Sefrido tahu Tanjung Takari itu kan sebelum Tanjung itu lurus trek yang cukup panjang, dan di situ beta tertidur kurang lebih jam 12:30 atau jam 1 malam itu beta tertidur di situ sementara motor berjalan. Nah tiba-tiba beta terjaga, beta terbangun dari beta pun tidur itu persis sonai sampai 100 meter, just setengah meter juga mungkin sonai sampai. Di depan beta itu beta lihat satu truk besar yang sementara parkir dalam kegelapan, dan waktu itu sangat dekat, tidak mungkin beta silih. Beta hanya berteriak, Tuhan Yesus tolong beta. Karena benturan tidak bisa dihindari, beta tabrak dia di belakang. Karena dia parkir, beta sementara dalam kecepatan yang cukup kencang. Tapi beruntung itu beta tidak jatuh ke jurang. Jadi beta tidak mental dengan motor ke jurang. Tapi beta orang Kupang bilang taroso. Ketika motor itu jatuh dia tergelincir cukup jauh. Tapi di aspal. Beruntung juga malam itu tidak ada mobil dari arah Kupang keluar dari Tanjung itu dengan kecepatan yang kencang. Dia tidak ada. Tapi kemudian beta coba menggerakkan badan. Beta kira kaki patah. Karena beta lihat banyak orang sudah berkumpul malam itu karena benturan besar tengah malam itu membuat banyak orang bangun. Lalu dorang tidak berani dekat dan pikirkan beta mati. Nah, jadi dorang membiarkan beta. Jadi beta bilang beta harus kasih yakin bahwa beta hidup. Jadi beta coba bangun. Kita gerakan kaki kiri kanan, tidak apa-apa. Lalu ada satu suami dan istri ini, dong bawa beta ke rumah, kebetulan dekat di situ. Lalu dorang buat SB kopi, iya Tuhan selalu sayang. Jadi Tuhan siapkan malaikat-malaikat dalam rupa manusia untuk tolong beta. Jadi suami itu karena penjual keliling, suka bawa sembako pakai mobil keliling di pasar-pasar. Dia punya alat-alat yang banyak, jadi dia bantu kerja perbaiki motor sebisanya, motor rusak. Lalu dorang tanya, Pak dari mana? Beta bilang dari Amanatun. Pak kerja apa? Anung lihat di belakang itu beta bawa karong, ada pisang, jemaat kasih pisang. Jemaat kasih ubi beta bawa di karong, di depan, di belakang. Jadi awal beta masih bilang di dong, beta bilang beta nih jalan-jalan sa. Dong bilang oh kumpul hasil kok. Dong kira beta pedagang. Beta bilang iya. Nah, lalu sambil dipu suami bikin motor, perbaiki motor, dipu istri kasih bersih luka-luka di tangan semua.
Selesai semua itu kurang lebih di atas jam 1. Dong bilang Pak tidur, sako beta bilang beta terus. Entah apa yang buat dorong dua penasaran. Lalu suami itu tanya, tapi Pak sebelum jalan, Bapak ini sebenarnya siapa? Padahal beta pun penampilan tidak ada menunjukkan identitas sebagai pendeta, karena beta pakai jaket, pakai celana levis yang sudah kumal, pakai sepatu boneng lompor supaya bisa berhadapan di medan amanat. Mungkin orang penasaran. Jadi orang bilang, Pak ini siapa? Jadi beta bilang terima kasih karena sudah tolong beta, sudah bantu beta, kasih beta berkat minum. Tapi beta rasa bersalah kalau beta tidak kasih tahu. Beta ini pelayan Tuhan. Oh, dong bilang buat yakin Bapak bukan pedagang. Lalu kemudian dong bilang sebelum Pak jalan kalau bisa berdoa ke sekotong dulu. Beta bergumul dalam hati. Beta ini yang sebenarnya harus didoakan. Beta dalam keadaan celaka. Harusnya beta yang didoakan. Tapi dong butuh didoakan malam itu. Dong bilang potong telur rindu untuk didoakan. Jadi ya beta berpikir gembala yang terluka, tapi dia adalah seorang gembala, maka dia tetap harus membalut domba-domba yang juga letih lesu atau juga dalam keadaan terluka. Dan karena itu kotong berdoa di tengah malam itu, kotong berdoa. Kemudian beta jalan ke arah Kupang dengan satu tangan saya pegang setir motor, karena tangan ini itu luka banyak, tidak bisa pegang. Tapi puji Tuhan dari Takari itu, dari Tanjung itu sampai di Kupang dengan selamat. Dan keluarga, istri dorang, orang tua dorang tahu beta celaka. Dan tanya di mana beta dalam perjalanan. Oh, kalau begitu beli kasih beta, karena ibu waktu itu dalam keadaan mengandung, beli kasih beta nasi rendang, dulu lebih mau makan. Oh, beta singgah di warung di Oiba itu beli nasi rendang. Itu orang heran karena beta berdiri itu darah terus menetes. Habis beli beta jalan di rumah sakit, jadi balut beta buka. Di situ beta merenung betapa baiknya Tuhan. Dia tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan bersama dia itu tanpa tantangan, tanpa persoalan, tanpa masalah. Tetapi Tuhan janjikan penyertaan kekal. Matius 28 itu dia bilang, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Nah, satu hal yang masih menjadi misteri beta, setiap jalan keluar kemanapun beta selalu dalam tas itu ada Alkitab sedang beta biasa pakai pelayan. Tapi hari Minggu itu beta mau keluar itu Alkitab beta tidak mau bawa. Beta pun hati gerakan beta bawa yang lebih tebal, Alkitab edisi studi, dan beta isi itu di dalam tas belakang. Kemungkinan besar ibarat seperti baju balap motor Rossi dong, di belakang ada gundukan besar itu. Jadi ketika waktu jatuh, tabrakan dan benturan itu, seandainya beta bawa yang kecil, beta sentuh apa yang terjadi. Karena beta terpental cukup jauh waktu itu, tengah malam. Beta hanya bisa mengaminkan dalam hati Tuhan terlalu baik. Karena itu apapun terkadang beta juga kasihan keluarga, istri, anak. Beta harus tinggalkan dorang untuk sebuah janji melayani Tuhan. Apapun itu beta pernah berjanji. Beta berusaha untuk setia kepada dua-dua, Tuhan, keluarga. Tapi beta lebih taat kepada yang di atas. Kapanpun dia panggil beta, beta tidak pernah tolak itu. Puji Tuhan sekarang sudah lebih dekat di Kupang. Di satu jemaat kecil sekali.
Tapi beta merasa diberkati di sana, beta dibentuk. Bukan beta hanya membentuk dong, tapi beta juga dibentuk Tuhan lewat orang. Oke, beta yakin teman-teman punya kisah-kisah ya. Jadi besok-besok siang atau sore atau malam, ketika beta live mau naik cerita berbagi kesaksian boleh. Memang komal ini beta hanya siapkan khusus untuk kesaksian pujian. Karena beta lihat banyak yang tidak suka dengan lagu-lagu pujian rohani. Karena itu bisa selalu mau ajak banyak orang untuk ikut bernyanyi pujian-pujian ini. Karena pujian-pujian ini menyegarkan kotong punya iman, memperkuat kotong punya komitmen untuk memuji Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang toh.